Salam, puji dan syukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam edisi Renungan Harian Sabtu 2 Oktober 2021 dalam Nas Firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu boleh bersama-sama membacakannya di tempat masing-masing. Tema untuk kita dalam renungan pada saat ini yaitu Tuhan mengetahui hatimu. Pepatah mengatakan, uang bukan segalanya. Tetapi tanpa uang, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita semua menyadari pentingnya uang. Tidak satu pun hidup kita sehari-hari yang tidak memerlukan uang. Untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, semuanya memerlukan uang. Sampai di sini, uang bukanlah masalah. Masalah mulai timbul ketika uang bukan lagi hanya menjadi alat atau sarana untuk menopang kehidupan kegiatan hidup, tetapi juga mempengaruhi prinsip dan gaya hidup seseorang. Itulah sebabnya kita perlu membedakan antara uang dengan cinta uang, materi dengan materialisme. Saudara-saudaraku, dalam perikop kita hari ini, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa masalah orang-orang Farisi yaitu mengasihi mammon dan tamak harta. Pelajaran ini didengar oleh orang-orang Farisi dan mereka mencemoohkan Yesus. Cemoohan ini timbul karena kebenaran di dalam hati mereka tentang apa yang telah dipaparkan Yesus. Tetapi mereka menolak untuk menghadapi dan mengakui. Mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri dalam hukum dan bangga untuk mematuhi aturan-aturan Tuhan. Yesus menjawab mereka, kamu membenarkan diri, namun Allah mengetahui hatimu. Mereka membenarkan diri sendiri, memperhitungkan diri sebagai orang benar. Membenarkan diri adalah memandang diri telah memiliki banyak buah, tetapi pada kenyataannya berbuah pun tidak. Membuahkan hasil pun tidak. Bahkan tanda-tanda akan berbuah pun tidak. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kekayaan dapat menjadikan orang unggul atau terhormat. Tanpa disangka, semua itu dibenci dan memuakan Tuhan. Kalimat sebab yang dikagumi manusia dibenci Allah. Ini harus kita lihat di dalam konteks, dan konteksnya sedang berbicara mammon atau Tuhan. Maka kalau engkau terlalu mencintai mammon, Tuhan mengatakan yang kamu kagumi itu dibenci oleh Allah. Itu sebabnya Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, orang-orang
Farisi yang sebagai hamba Tuhan, mereka menjadi hamba uang dan mencemoohkan Tuhan. Kemudian Yesus menghubungkan sikap membenarkan diri dengan esensi hukum Tuhan, hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Namun siapa tahu ternyata mentaati hukum Taurat adalah persyaratan yang paling di bawah dalam iman. Seperti dalam contoh tentang menceraikan istri. Masalahnya bukan dalam situasi apa boleh menceraikan istri lalu mengambil istri baru, tetapi apa inti dari menikahi istri? Pernikahan adalah ungkapan dari dua pihak untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hubungan di antara mereka bersama. Yesus datang untuk benar-benar menggenapi hukum Taurat. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Membenarkan diri adalah keburukan dalam hati kita yang tidak mau diperiksa Allah oleh diri sendiri, berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah kebenaran, baik adanya. Namun apapun argumen yang kita pakai untuk membenarkan diri, Tuhan tahu isi hati kita. Jadi jangan pikir kita bisa melarikan diri, jangan pikir kita bisa lari dengan segala argumen yang menutupi dosa kita. Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu meskipun kita melarikan diri, karena tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Uang dan kekayaan itu sendiri tidak membahayakan, tetapi cinta uang dan kekayaan adalah berbahaya, dan proses mendapatkan uang dan kekayaan itu juga dapat merupakan hal yang berbahaya secara rohani. Uang adalah baik, ia tidak jahat. Tetapi manusia yang terperangkap ke dalam ketamakan, iri hati, keserakahan, kecemburuan, dan kekikiran, kitalah yang salah dan telah menyimpang dari maksud Tuhan. Uang adalah milik Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini memberikan konsep yang benar tentang uang dan kekayaan, bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya. Semua uang dan harta kekayaan adalah milik Tuhan. Tuhan memberikannya untuk sementara waktu kepada kita agar kita dapat kelola dan kembangkan. Karena seluruh uang kita adalah milik Tuhan. Waktu kita memakainya pun harus dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami agar kami selalu setia dan berpaut kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan dan bermegah di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kau akan tetap terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Di dalam segala hal yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala jalan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami berseru, berserah, dan berharap hanya kepada Engkau saja. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur.